Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Meliza SHMH. Saya merupakan dosen program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dengan NIDN dan NUPTK 0002059113, garis miring 4834769670237072. Saya mengampu mata kuliah hukum perdata, hukum perusahaan, hukum dagang, dan kepailitan, serta hukum perlindungan konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan unjuk kerja pada Dharma Pengajaran pada kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Untuk mata kuliah yang nanti saya simulasikan pada kesempatan ini yaitu mata kuliah hukum perdata. Berikut adalah tinjauan mata kuliah dan hal-hal yang akan dipelajari di dalam mata kuliah hukum perdata. Pertama, pada modul 1 akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. Kemudian pada modul 2 akan membahas terkait dengan tentang hukum orang atau pribadi. Pada modul 3 kita akan membahas tentang hukum orang atau pribadi lanjutan. Dan di modul 4 kita akan membahas tentang hukum keluarga dan perkawinan. Kemudian pada modul 5 kita akan membahas tentang hukum keluarga dan perkawinan lanjutan. Di modul 6 kita akan membahas tentang hukum benda, dan pada modul 7 kita akan membahas tentang hukum jaminan. Di modul 8 kita akan membahas tentang hukum waris, dan pada modul 9 akan membahas tentang sistem pewarisan menurut KUH Perdata. Sedangkan pada modul 10 kita akan membahas terkait hukum perikatan, dan pada modul 11 kita akan membahas tentang aneka perjanjian, dan terakhir pada modul 12 kita akan membahas tentang aneka perjanjian lanjutan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan isi pokok-pokok hukum perdata untuk melaksanakan pembelajaran di Universitas Terbuka. Mahasiswa dapat memilih layanan pembelajaran di Universitas Terbuka. Ada 3 layanan yang diberikan oleh Universitas Terbuka, diantaranya yang pertama, tutorial online atau biasa kita sebut dengan tuton. Kedua, tutorial tatap muka. Kemudian pada yang ketiga, yaitu tugas mata kuliah atau TMK. Sebagai dosen internal Universitas Terbuka, saya diwajibkan juga untuk memberikan pengajaran sesuai dengan mata kuliah ampuan saya secara pembelajaran online atau online learning, yaitu melalui elearning.ut.ac.id, di mana saya sebagai tutor akan berinteraksi secara asinkronus dan juga dapat melaksanakan secara sinkronus, atau secara langsung tatap muka dengan menggunakan media Zoom atau Microsoft Teams. Ada beberapa fitur yang terdapat dalam kelas tutorial, diantaranya form kehadiran, materi inisiasi, diskusi, tugas wajib, dan tes formatif. Membahas tentang proses pelaksanaan perkuliahan di Universitas Terbuka sampai mendapatkan nilai sistem penilaian tutorial online berkontribusi 30% dan 70% didapat pada saat ujian akhir semester. Demikian pemaparan dari pengajaran mengenai mata kuliah hukum perdata. Berikut tampilan pelaksanaan tutorial melalui Zoom atau Teams pada mata kuliah hukum perdata atau HKUM 4202. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa dari mata kuliah HKUM 4202 Hukum Perdata. Ya. Di kesempatan kali ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Harapan saya semangat daripada teman-teman mahasiswa sekalian selalu terjaga, khususnya kita mahasiswa pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka, di mana memang semangat dari teman-teman sendiri itu merupakan kekuatan gitu ya. Kunci daripada pendidikan jarak jauh adalah belajar secara mandiri. Jadi benar-benar mahasiswa diminta untuk belajar mandiri. Baik, saya izin untuk share PowerPoint teman-teman. Pada kelas hukum perdata kali ini, kita akan membahas mengenai modul 10 terkait dengan hukum perikatan. Baik, capaian pembelajaran mata kuliah hukum perdata diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pembidangan hukum perdata yang terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan absolut, termasuk di dalamnya hukum benda dan hukum waris, serta hukum perikatan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat juga menjelaskan isi pokok-pokok hukum perdata.
Baik. Sedangkan capaian pembelajaran khusus setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan yang pertama pengertian perikatan dan macam-macam perikatan, kemudian yang kedua syarat sahnya perjanjian dan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, yang ketiga wan prestasi serta pembelaan debitruan prestasi, yang keempat hal-hal yang menyebabkan hapusnya perikatan. Jadi capaian yang akan kita capai hari ini adalah 4 hal ini. Baik, saya lanjut. Nah, ada 2 gambar di sini. Pernahkah teman-teman mahasiswa sekalian melakukan perjanjian? Ayo, pernahkah melakukan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari? Pernah Bu, Pernah, pernah. Bu. Nah ya, tentu saja. Pernah sama pacar saya juga pernah Bu. Baik, tentu saja semua manusia pernah melakukan perjanjian ya. Nah, ada 2 gambar di sini. Ada fokus apa yang teman-teman dapat amati dari sini? Ada gambar apa? Salaman, Bu. Salaman, betul. Yang gambar yang kedua, salaman juga. Tetapi, apa bedanya? Tetapi dia rame-rame dia, Bu. Oh, baik, tetapi dia rame-rame. Tetapi dia disaksikan oleh banyak orang, begitu ya, ada saksinya. Nah, ini juga dua gambar gitu ya. Dua gambar di mana seseorang melakukan perjanjian ya, tanpa kita sadari di kehidupan kita sehari-hari kita sudah melaksanakan perjanjian. Seperti berbelanja di Alfamaret, Indomaret gitu ya. Atau bahkan di pasar tradisional kita sudah melakukan perjanjian. Perjanjian apa teman-teman? Kalau pada gambar ini, jual beli. Perjanjian jual beli. Betul sekali, ada perjanjian jual beli karena ada transaksi. Sejak kapan perjanjian itu terjadi, teman-teman? Sejak mulainya transaksi. Sejak mulainya transaksi. Baik. Ada yang lain? Masih bingung? Baik, kita coba lebih lanjut ya. Perjanjian itu terjadi sejak adanya kesepakatan, ya. Oke, saya membeli produk ini, itu sudah berjanji. Di KUH Perdata seperti apa, kita pelajari lebih lanjut terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengertian perjanjian, itu ada hukum perikatan. Menurut Profesor Subekti, ya, hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oke, sepakat ya? Ini adalah pengertian dari perikatan. Nah, sumber perikatan itu sendiri menurut pasal 1233 KUH Perdata ada 2. Yang pertama itu adalah perjanjian, dan yang kedua itu adalah undang-undang. Perjanjian itu sendiri teman-teman ada 2 ya, perjanjian tertulis atau kontrak dan tidak tertulis atau yang biasa kita sebut dengan perjanjian lisan. Sering sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan perjanjian lisan, banyak sekali teman-teman ya perjanjian secara lisan. Namun perjanjian dalam hukum itu seperti apa? Kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, mengapa perjanjian itu sebagai sumber hukum perikatan dalam pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi perjanjian itu bersifat bebas. Ya, siapapun ingin membuat perjanjian dipersilahkan selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang Indonesia. Ya, kemudian yang kedua itu adalah sumber hukum yang kedua itu adalah undang-undang ya, perbuatan menurut hukum. Oke. Perjanjian yang diatur oleh undang-undang itu adalah seperti perjanjian perkawinan begitu ya, dan kita harus menuruti peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang perkawinan Indonesia. Sedangkan perjanjian yang lain yang teman-teman bisa lakukan sendiri, membuat sendiri perjanjian, itu banyak hal ya, banyak contoh perjanjian-perjanjian yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari teman-teman bisa melakukan perjanjian. Kemudian dalam hukum perikatan itu sendiri ada perbuatan melawan hukum atau ganti rugi. Jadi teman-teman, mana yang lebih luas cakupannya? Hukum perikatan atau perjanjian? Halo? Hukum perikatan, betul. Karena hukum perikatan, hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Baik, saya kecepatan nggak nih teman-teman? Udah pas, Bu, pas, Bu. Ya, oke. Definisi perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ya, sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Contoh perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja atau perburuhan dan lain-lain. Nah, sekarang dapatkah mahasiswa menyebutkan contoh perjanjian? Ada yang bisa membantu saya untuk menyebutkan contoh beberapa perjanjian? Perjanjian apa saja?
Silakan. Salah satunya perjanjian jual beli, Bu ya. Perjanjian jual beli, betul. Kemudian Perjanjian sewa menyewa. perjanjian sewa menyewa, bagus. Kemudian ada yang lain? Perjanjian kerja, Ya, perjanjian kerja, perjanjian kerja, bagus. Ada yang lain lagi, teman-teman, silakan. Ayo, Perjanjian jual beli. perjanjian jual beli tadi sepertinya sudah ya. Perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam uang, baik. Kita catat, kita tampung. Apalagi teman-teman? Perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah, good. Dan banyak lagi perjanjian lainnya ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oh, ternyata dalam kehidupan sehari-hari saya sudah melaksanakan perjanjian, termasuk dalam pernikahan ya. Pernikahan itu kan juga perjanjian karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ya. Begitu. Di mana pihak yang satu berhak memberikan haknya dan yang satu berhak menerima kewajiban. Coba deh dalam hukum perkawinan, hak dan kewajiban itu siapa yang berhak memberikan haknya dan siapa yang berhak menerima kewajibannya? Coba ada yang bisa bantu? Dalam Suami memberikan haknya, sedangkan istri memberikan kewajibannya. baik, haknya apa nih? Suami memberikan hak kepada istri, Seperti menafkahi, nafkah lahir batin, kira-kira begitu, Bu. betul. Atau yang biasa dalam Muslim itu sikap taklik ya kalau tidak salah saya. Baik, kemudian beberapa juga kewajiban kedua belah pihak begitu ya antara suami dan istri yang wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada di agama dan juga di negara. Begitu ya. Baik. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Ada asas-asas dalam hukum perjanjian ya, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, asas kepribadian, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan teman-teman. Apakah teman-teman familiar dengan asas-asas ini? Masih belum? Kalau begitu saya akan coba menguraikan ya. Asas konsensualisme itu yaitu maknanya adalah suatu perjanjian itu dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu formalitas tertulis kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ya. Itu dasar hukumnya menurut pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Begitu ya. Jadi perjanjian lisan pun itu juga sah kecuali perjanjian tertentu yang wajib tertulis seperti perjanjian jual beli tanah. Itu nggak bisa ya. Kemudian ada asas kebebasan berkontrak atau asas fakta sarsanvanda, di mana para pihak itu bebas membuat perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ya, jadi bebas membuat perjanjian atau kontrak. Ya, perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam ketertiban umum, misalnya perjanjian jual beli orang kan nggak boleh. Ya, kemudian praktek perjanjian judi online misalnya, itu kan tidak boleh dan bertentangan oleh hukum kita ya. Tadi fakta sarsanvanda sudah saya jelaskan di pasal 1338 ya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi bebas selama tidak bertentangan, maka ini bersifat juga sama mengikat para pembuatnya ya. Dan untuk asas ini sendiri, isi dan bentuk perjanjiannya itu bisa ditentukan sendiri oleh para pihak. Baik, kemudian untuk asas itikat baik atau good faith itu maknanya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak ya. Jadi tidak boleh ada salah satu pihak saling menipu, menyembunyikan fakta penting atau bertindak curang gitu ya. Contoh misalnya perjanjian arisan, kan banyak nih sekarang sedang marak. Nah, kalau perjanjian arisannya kan sebenarnya sah-sah saja. Hanya kalau sudah ada itikat tidak baik atau sudah ada motif untuk melakukan penipuan. Misal ketika di arisan yang ketiga misalnya sudah dikocok arisannya, ternyata kabur si pemegang arisannya ini dan itu sudah diniatkan dari awal bukan karena overmah gitu ya. Itu kan sudah ada itikat yang tidak baik dan itu tidak boleh ya dalam asas hukum perjanjian kita. Kemudian asas kepribadian. Asas kepribadian itu perjanjian hanya mengikat dan memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak yang membuatnya ya. Tersirat dari struktur perjanjian pada prinsip umum daripada hukum perdata. Jadi orang yang tidak ada kaitannya dengan hukum perjanjian itu tidak boleh ya. Baik, itu untuk asas kepribadian. Kemudian asas kepastian hukum itu perjanjian yang sah memberikan kepastian hukum dan dapat dijadikan dasar dalam penegakan hak dan kewajibannya. Kemudian untuk
Asas keseimbangan itu artinya hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, tidak boleh memberatkan salah satu pihak secara tidak adil, ya. Dalam prakteknya, jika salah satu pihaknya merasa dirugikan secara tidak wajar, dapat meminta pengadilan membatalkan atau menyesuaikan isi perjanjian tersebut. Baik, itu untuk asas, ya. Nah, ini untuk syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama itu adanya kesepakatan, kemudian adanya kecakapan, kemudian harus ada suatu hal tertentu, dan yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Baik, kesepakatan itu antara kedua belah pihak harus sepakat. Kalau nggak sepakat, maka nggak bisa berjanji. Ya, tidak ada perjanjiannya kalau tidak ada kata sepakat. Gitu. Kemudian yang kedua harus cakap. Apa itu cakap, teman-teman? Ada yang tahu? Masih bingung? Biasanya Bu mungkin kompeten, maksudnya kayak cakap hukum berarti dia sudah dianggap mampu untuk Mm-mm. bertanggung jawab mengenai perbuatannya secara hukum. Kan kalau misalkan cakap hukum berarti 21 tahun dia sudah dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara hukum. Bagus sekali. Ini dengan siapa? Mirza. Oke. Dengan Mas Mirza ya. Setuju. Ada yang mau menambahkan yang lain? Orang gila mungkin, Bu. Orang gila. Orang gila nggak cakap ya. Baik, baik. Bagus sekali. Ini sedikit tapi benar gitu ya. Oke, saya sedikit akan menguraikan ya. Kesepakatan para pihak itu sepakat antara keduanya kalau kecakapan itu sendiri adalah berusia 21 tahun atau sudah menikah ya, dianggap cakap dan tidak dalam pengampuan, tidak sakit jiwa atau gila tadi ya, dan tidak dalam di bawah pengaruh minuman keras gitu ya. Kemudian suatu hal tertentu, ada yang tahu suatu hal tertentu? Belum tahu? Ya, ada objek yang diperjanjikan. Bagus, betul. Ada objeknya ya. Jadi harus jelas kalau bikin perjanjian harus ada objeknya. Nah, harus jelas objek yang diperjanjikan atau yang diperebutkan. Misalnya 1 unit mobil Avanza atau tanah sebidang dengan sertifikat apa gitu disebutkan begitu ya. Kemudian suatu sebab yang halal apa teman-teman? Barangnya legal atau bukan barang ilegal mungkin, Bu. Betul. Yang tidak boleh. Ya, gimana? Ada alasan atas perjanjian tersebut. Oke, jelas begitu ya, tidak bertentangan, tidak boleh jual beli narkoba misalnya begitu ya, itu tidak boleh. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, syarat subjektifnya itu ya pada sepakat dan kecakapan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Ya, tapi jika syarat objektif seperti syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian batal demi hukum. Ya, baik. Dalam hukum perjanjian itu juga ada istilah prestasi dan non-prestasi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, ada 3 macam prestasi. Yang pertama, menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Ya teman-teman ya, mungkin teman-teman familiar dengan istilah one prestasi. Tapi teman-teman harus tahu dulu prestasi itu apa ya. Jadi prestasi itu ada 3, menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Baik ya. Kemudian one prestasi, baru ya, apabila prestasi dilanggar, maka pihak yang melanggar disebut one prestasi. Apa itu one prestasi? Yang pertama, tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian. Yang kedua, melaksanakan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Yang ketiga, terlambat dalam melaksanakan perjanjian. Kemudian, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Oke, teman-teman, tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian jelas ya, berarti objeknya tidak diserahkan. Itu batal. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Belanja Shopee misalnya ya teman-teman ya. Ternyata yang nyampe nggak sesuai dengan spek yang tadi dijelaskan pada saat kita membuat perjanjian. Artinya kan itu kewajibannya tidak seperti yang diperjanjikan. Kemudian terlambat dalam melaksanakan perjanjian. Kita pesan Shopee tanggal 8, dia nyampe tanggal 10 misalnya. Kan itu kan terlambat, tidak sesuai dengan apa perjanjian kita. Ya kalau misalnya nih perjanjian tersebut misalnya pemesanan souvenir pernikahan ya otomatis kan sudah terlambat gitu ya, fatal. Kemudian melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian, jelas ya. Misalnya dalam perjanjian kita sebutkan tidak boleh apa misalnya, tapi ternyata dilanggar hal-hal yang dilarang tersebut, maka itu juga one prestasi. Baik. Kemudian ada dalam hukum perjanjian itu keadaan memaksa atau overmas, teman-teman. Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Pengaturannya menurut pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa yang relatif. Teman-teman pernah mendengar istilah overmas atau keadaan memaksa? Misalnya
terjadi bencana alam begitu ya, sehingga tidak bisa melaksanakan perjanjiannya tersebut ya, di luar kendali. Misalnya contohnya terakhir kemarin mungkin pada saat COVID ya teman-teman ya, ternyata banyak yang dirumahkan, maka banyak debitur yang tidak bisa melakukan pembayaran KPR. Itu salah satu contohnya, itu kan overmah ya, di luar kendali kita. Atau kebanjiran, misalnya petani, ya itu kan juga termasuk dalam keadaan overmah ya, sehingga tidak bisa melaksanakan eh, memenuhi prestasi tersebut. Dan materi terakhir yaitu hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, pembebasan utang ya. Jadi kalau perikatan itu sendiri bisa hapus kalau sudah terjadi pembebasan hutang ya, atau pelunasan pembayaran, pencampuran utang, kompensasi, hapusnya barang yang menjadi objek perikatan, berlakunya suatu syarat batal, pembayaran diikuti dengan penitipan, pembaruan utang, batal atau pembatalan lewat waktu dan daluarsa. Mungkin sekian untuk materi hukum perikatan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman, mungkin ada yang mau kita diskusikan, disilakan. Mau nanya Bu, kalau misalkan perselisihan perdata itu berarti pasti harus diawali dengan mediasi dulu ya Bu, berarti? Enggak, maksudnya kalau misalkan sebelum ke pokok perkara di pengadilan pasti harus mediasi dulu berarti nggak Bu? Kasus apa dulu nih misalnya? Misalkan perdata, misalkan contoh yang gampang aja sih, yang populer perceraian, itu kan pasti mediasi dulu awalnya. Terus setelah itu selain itu ada mungkin waris ya antar keluarga gitu. Itu juga pasti mediasi dulu. Oke, ini siapa nih ya? Saya kok nggak kelihatan speakernya. Mirza Bu. Mirza, oke. Ya. Ya, jadi dalam perdata itu kita memang diutamakan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena memang perdata ini kan sifatnya eh, harus berhubungan dengan orang dan orang yang lain, person to person. Jadi kalau bisa kita melaksanakan perdamaian terlebih dahulu, dimediasi terlebih dahulu begitu untuk mencapai kesepakatan, tidak langsung serta-merta langsung ke pidana begitu ya teman-teman ya. Namun jika tidak bisa dilaksanakan atau tidak diindahkan juga atau dipenuhi, maka baru kita beralih ke ranah pidana gitu ya. Jadi kalau umpamanya nih kasus perceraian, tentu saja dimediasi terlebih dahulu, misal dimediasi oleh pihak keluarga terlebih dahulu misalnya begitu ya. Kemudian kalau tidak bisa juga oleh keluarga, biasanya minta bantu dengan seperangkat perangkat apa ya, RT misalnya begitu ya, dibantu di mediasi seperti itu. Jika tidak bisa juga baru kita mungkin bisa meminta bantuan dari mediator, atau kalau tidak dari mediator mungkin pada saat proses perceraian pun di pengadilan bagi yang muslim itu juga nanti akan diproses mediasi terlebih dahulu gitu. Jadi kalau dalam perdata itu kita memang harus dimediasi terlebih dahulu. Itu ya Pak Emirza atau Mas Baik Em. Bu, terima kasih. Baik. Iya. Selanjutnya silakan Oke, izin tanya. Mbak Rifa ya. Mungkin boleh open Halo, cam, Dok. halo. Bisa open cam. Eh, Halo, sebelumnya Ibu mohon maaf, saya nggak bisa on kamera, soalnya kameranya lagi bermasalah. Oh, Izin saya ada yang mau ditanyakan Ibu perihal tadi hukum perdata yang perjanjian. Kalau saya mau tanya Bu, apa resiko hukum perdata jika perjanjian jual beli kendaraan secara lisan tidak dituangkan dalam akta tertulis Bu, dan untuk transaksinya itu melibatkan nama orang lain sebagai pemiliknya, gitu. bagaimana jika perjanjian jual beli kendaraan secara lisan? Tidak dituangkan dalam akta tertulis dan melibatkan nama orang lain sebagai pemiliknya. Waduh, akta tertulis dan melibatkan? Nama orang lain sebagai pemiliknya. Ini pengalaman apa gimana nih? Mungkin bisa jadi Bu. Baik. Ada yang bisa bantu saya? Ada ini nih, Mas Rahman nih, Mas Rahman Toyota Batam. Kayaknya dia familiar karena memang kesehariannya di bidang ini ya. Gimana Mas, boleh nggak kalau seperti ini case-nya? Suaranya masih di mute ya? Bahasa hukum ya Bu. Gimana? Bahasa hukum. Agak putus-putus, mohon maaf. Eh, hukum. Batal demi hukum, oke. Oke. Tadi pertanyaan gimana Bu? Kurang menyimak saya pertanyaannya. Lagi cari gimana aktifin Ya. mic-nya tadi. Iya, baik. Jadi Mbak Rifa tanya, gimana jika dalam perjanjian jual beli kendaraan itu secara lisan, tidak dituangkan secara akta tertulis atau kwitansi lah ya kalau biasa kita sebut. Dan itu juga melibatkan nama orang lain sebagai pihak pembeli gitu ya, tadi kalau nggak salah saya juga. Iya, betul Bu. Nah, Iya. itu gimana?
Kalau selama ini yang kita lakukan itu dalam hal ini kan mobil, dalam setiap jual beli itu walaupun hanya selembar kertas jual beli, ada nama penjual dan nama pembeli, itu wajib ada surat selembar kertas atau yang di atas materai, gitu kan? Karena nanti akan kalau tidak ada itu, nanti kita akan kesulitan pada saat nanti ganti nama, balik nama dan bahkan bayar pajak pun sekarang udah kesulitan kita. Gitu. Jadi kalau jual beli seperti itu, ya walaupun surat-suratnya lengkap, tetap harus dilampirkan atau dibuat surat jual beli. Walaupun tanda tangan pihak pertama yang nama orang lain tadi, kita udah nggak tahu orangnya lagi, tapi ada KTP-nya, walaupun ya melanggar hukum dalam arti kita tirulah tanda tangannya. Tapi di pihak kepolisian pada saat kita mau ganti nama, itu harus ada. Gitu Bu penjelasannya, pengalaman kita. Baik. Jadi nggak boleh ya, karena akibat hukumnya nanti akan banyak, begitu ya Mas ya? Nah, jadi mungkin sedikit tambahan, jika tidak ada bukti otentik atau bukti kwitansi, nanti itu jika terjadi sengketa, betul tadi yang dibilang sama Mas Rahman, jika terjadi sengketa, maka itu akan sulit pada saat pembuktian di pengadilan, siapa yang memiliki barang tersebut gitu ya, kalau tidak ada bukti untuk jual belinya. Banyak sekali dampaknya yang nanti timbul kalau misalnya kwitansi tidak ada. Ini ada salah satu case yang terjadi, jual beli tanpa kwitansi, ternyata kwitansi tersebut, ternyata mobil tersebut yang membeli adalah bandar narkoba. Nah, ini beda lagi case-nya ya. Yang beli bandar narkoba tanpa kwitansi. Itu gimana? Nanti dianggap barang tersebut atau mobil tersebut ikut serta-merta ini. Ya, yang jelas Bu, kalau kendaraan tersebut, walaupun kita memiliki kendaraannya, kemudian kita memiliki STNK dan BPKB-nya, tapi nama orang lain, maka itu bisa saja suatu waktu kita didatangin orang yang atas nama tersebut, bahwa dia bilang motornya hilang atau segala macam, kita dianggap sebagai penada jadinya Bu. Maksudnya kepidanaan pasal 480. Jadi dengan adanya surat selembar kertas jual beli tadi, itulah sebagai kekuatan kita. Gitu. Nah, ini kayak senangnya kalau mahasiswa hukum di UT ini ya begini ya, karena memang teman-teman itu sebenarnya banyak yang sudah praktisi dan lebih sebenarnya sudah tahu gitu ya, hanya saya tinggal mempelajari teori-teorinya. Jadi harapan saya teman-teman melindungi diri ya, walaupun hanya selembar kwitansi. Jadi Mbak Rifa mungkin saran dan langkahnya agar aman itu membuat perjanjian tertulis ya bermaterai. Kemudian pastikan kendaraan juga dijual oleh pemilik yang sah atau ada surat kuasa jual dari pemilik, kemudian gunakan nama pembeli yang sebenarnya, jangan menggunakan nama orang lain, dan orang lain yang digunakan namanya juga jangan mau begitu ya menyerahkan identitasnya begitu. Kemudian yang paling penting ya, segera urus balik nama ke atas nama pembeli. Jadi jangan sampai kita menjadi korban begitu ya. Mungkin kita lebih waspada terkait dengan ini. Mungkin di awal kita kayak ya mungkin aman-aman aja, kan hukum itu akan berdampak di kemudian hari atau di kemudian tahun berikutnya. Baru nanti kalau ada apa-apa yang ngejar ke kita gitu ya, itu bahaya untuk kita sendiri. Mungkin itu yang Mbak Rifa ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Melisa dan Pak Rahman atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan teman-teman. Izin bertanya, boleh? Ya. Oh, izin bertanya. Siapa ini? Mona ya? Mona Elvira ya? Saya dulu. Iya Bu, saya Bu. Masih ada. Saya boleh Bu? Oke, silakan. Siapa Bu, Mona atau Pak Gati? Kalau muncul di saya, resen yang pertama Mona ya. Kan kita orang hukum harus adil ya. Ya udah saya ya Bu. Ya silakan. Yang kedua saya Ibu ya. Saya boleh ya, Yang Bu? kedua Oke, atas silakan. Ini Gimana pertanyaannya Mbak Mona? Jadi itu soal prestasi dan prestasi tadi. Yang saya mau tanyain, bagaimana kita dapat menentukan batasan yang jelas antara prestasi dan non prestasi? Karena tadi di soal prestasi Ibu juga saya masih agak bingung. Bagaimana kita dapat menentukan batasan prestasi dan non prestasi? Nanti mungkin setelah ini saya kasih slide materinya ya. Mungkin sedikit pengertian atau mungkin sudah ada yang bisa membantu menjelaskan terkait dengan prestasi dan non prestasi, batasannya ada? Rasanya terdapat dalam perjanjian patah sumber dan ikatan kewajiban. Gimana? Mohon maaf. Uang dalam hak dan kewajiban itu semua jelasan batasan yang memakai prestasi. Jadi ada hak dan kewajiban ketua dalam pasal. Betul, bagus ya. Jadi sudah terpenuhi katanya tadi kewajibannya, maka sudah terpenuhi prestasinya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Saya tidak menyangka waktu yang kita sediakan sudah melewati batas hampir 20 menit begitu ya. ya Bu. Terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di kelas hukum perdata kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam pengucapan maupun perilaku, kita akhiri dengan saling pasang CCTV.
Baik, dengan yang terakhir mungkin teman-teman bisa absensi dengan password yang sudah dikirimkan gitu ya. Baik, Dan terima Ibu. kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.